A. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. NKRI dikenal sebagai negara yang akan keragaman budaya, suku bangsa, dan bahasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan seluruh warga dari ujung Sabang hingga Merauke. Kesatuan ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang utuh dan dapat berkembang menjadi baik. Keutuhan negara Indonesia akan menentukan tercapainya tujuan negara yang terdapat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini juga telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Sebagai warga negara, wajib untuk menjaga keutuhan negara. Setiap warga negara dapat berperan aktif di dalamnya demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab semua warga Indonesia. Setiap warga negara dapat berperan aktif di dalamnya demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab semua warga Indonesia. Hal ini dikarenakan keutuhan sebuah negara akan berdampak di segala bidang termasuk keamanan, politik, sosial, dan budaya. Keutuhan negara Indonesia akan menentukan tercapainya tujuan negara yang terdapat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut 3 alasan pentingnya menjaga keutuhan NKRI yang perlu diketahui. 1. Menjaga persatuan kesatuan. Dengan bersatu, bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bersama. 2. Stabilitas dan keamanan. Salah satu alasan pentingnya menjaga keutuhan NKRI berkaitan dengan stabilitas dan keamanan negara. Keutuhan NKRI menjamin stabilitas dan keamanan negara. Jika NKRI terpecah belah, maka akan terjadi kekacauan dan kerusuhan. Hal ini akan menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. NKRI adalah negara yang besar dan beragam. Menjaga keutuhan NKRI berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Kemajuan dan kesejahteraan. NKRI yang utuh dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dengan bersatu, bangsa Indonesia dapat bekerja sama untuk membangun negara yang lebih maju dan sejahtera. Menjaga keutuhan negara perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. B. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yang dimaksud dengan ancaman adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, namun istilah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG masih digunakan sampai saat ini. ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, dan kedaulatan, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan ancaman keselamatan bangsa. Ancaman dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dinilai membahayakan negara. B. Ancaman non-militer, yaitu ancaman jenis yang tidak menggunakan senjata untuk kepentingannya. 2. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. 3. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. 4. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Lantas, tahukah kalian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Berikut penjelasannya. 1. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila.
Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara diangkat dan dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Dalam mencapai cita-cita luhur bangsa, terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Ancaman terhadap ideologi Pancasila. 1. Radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme merupakan suatu gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan dengan mengandalkan kekerasan. Ekstremisme adalah suatu paham dengan fanatisme yang sangat tinggi sehingga tidak jarang penganut dari paham tersebut menggunakan kekerasan terhadap seorang yang tidak sepaham dengannya. Untuk mengaktualisasikan paham yang dipercayainya agar diterima dengannya. Untuk mengaktualisasikannya, paham yang dipercayainya agar diterima secara paksa, paham radikal dan ekstremis mengancam ideologi Pancasila karena dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai-nilai Pancasila. 2. Intoleransi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBBI, intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa atau sikap intoleran. Dalam pengertian yang lebih luas, intoleransi adalah sikap abai atau tidak peduli dengan keberadaan dan identitas orang lain yang berada. Intoleransi membuat seseorang menjadi tidak menghormati dan menghargainya perbedaan sehingga dapat menciptakan perpecahan. Hal ini dapat memicu munculnya kondisi berbahaya di Indonesia. Lalu ada B. Tantangan terhadap ideologi Pancasila. 1. Perbedaan pandangan. Adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan merupakan salah satu tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila. 2. Perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah menjaga nilai-nilai Pancasila tetap sesuai dengan perkembangannya zaman. 3. Pendidikan dan kebudayaan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah menjaga agar pendidikan dan kebudayaan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi lain. C. Hambatan terhadap ideologi Pancasila. 1. Kurangnya pemahaman nilai Pancasila. 2. Terjadinya tindak kejahatan bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. 3. Pengaruh ideologi asing. Ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila merusak kesatuan persatuan bangsa serta mengancam keamanan dan stabilitas negara. Lalu ada D. Gangguan terhadap ideologi Pancasila. 1. Diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu perbuatan praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. 2. Tindak kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kriminalitas mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban. 3. Ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan perlakuan tidak sama terhadap pembagian hak seseorang atau kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Tindakan sewenang tersebut telah menjadi salah satu isu sosial yang meresahkan dan mengancam hak asasi manusia. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok. 2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Artinya, ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Ancaman terhadap NKRI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian berikut ini. A. Berdasarkan jenisnya. 1. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer adalah adanya serangan udara dengan pesawat tempur atau rudal, adanya invasi dengan pasukan darat, laut, atau udara, dan adanya penggunaan senjata nuklir. 2. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer seperti dari bidang ekonomi,
politik, sosial, dan lingkungan. Contohnya di bidang teknologi, terjadi serangan siber atau cyber attack, atau dalam kurung pencurian data rahasia. Di bidang politik, terjadi propaganda opini publik yang dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara, seperti penyebaran informasi palsu sehingga menciptakan kekacauan atau ketidakstabilan. Di bidang ekonomi, membatasi atau menghentikan perdagangan atau investasi dengan suatu negara tertentu, adanya kenaikan harga yang memihak golongan tertentu, dan lain-lain. 3. Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan non-militer. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategi yang membahayakan kepentingan nasional. Pada umumnya, ancaman hibrida melibatkan penggunaan berbagai jenis kekuatan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer. Contohnya adanya operasi intelijen rahasia dan sabotase ekonomi. Adanya propaganda dan kampanye dipengaruh dari politik sehingga dapat mempengaruhi opini publik, serta adanya serangan cyber yang dilakukan secara bersamaan dengan adanya serangan militer. B. Berdasarkan sumbernya. Ancaman terhadap NKRI berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. 1. Ancaman dari dalam negeri. Berikut beberapa contoh ancaman yang dihadapi NKRI di dalam negeri. A. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis. B. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia. C. Upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai bangsa Indonesia. D. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. D. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. F. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional. G. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. H. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara. I. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. J. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. 2. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Namun yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Berikut beberapa contoh ancaman yang datang dari luar negeri. A. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme dan komunisme yang semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. B. Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hukum, dan pemilihan umum. Ketidakmampuan menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. D. Rusaknya moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan peredaran narkoba. E. Pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain. Peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis. F. Penjajahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan. Lalu ada C. Berdasarkan sifatnya. 1. Ancaman nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat. Dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan ancaman yang menjadi prioritas dan dalam penanganannya, meliputi terorisme dan radikalisme, separatisme, dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 2. Ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, di mana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terhadap Indonesia. Hal ini dipertegas melalui piagam PBB bahwa semua negara di Indonesia berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik. D. Berdasarkan bentuknya.
1. Agresi dalam bentuk dan cara-cara berikut. A. Invasi. B. Bombardemen. C. Blokade terhadap pelabuhan atau pantai wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. D. Serangan unsur angkatan bersenjata di negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia. E. Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada di dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian. F. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI. G. Pengiriman kelompok bersenjata tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tindak tersebut di atas. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 3. Spionase. 3. Sabotase. 5. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. 6. Pemberontakan bersenjata. 7. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata. 7. Tantangan terhadap NKRI dapat mempengaruhi stabilitas dan kemajuan bangsa. Di antaranya disebabkan oleh masalah sosial ekonomi, korupsi, konflik sosial dalam masyarakat, ancaman terorisme, bencana alam, dan sebagainya. Hambatan terhadap NKRI disebabkan melemahnya sistem pemerintahan, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kualitas pendidikan, dan sebagainya. Gangguan terhadap NKRI dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Di antaranya adanya gerakan separatisme, kriminalitas, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah diharapkan memperkuat keamanan nasional sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.